produk-produk yang tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih kuat di pasar. Perkenalkan, saya Ika. Saya yang akan memandu kegiatan Design Talk pada hari ini. Telah hadir juga bersama kita di pagi hari ini yang terhormat Kepala Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kria, Kementerian Perindustrian, Bapak Diki Sulistya Aprilianto. Yang terhormat Kepala Bidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Bapak Dewa Gede Aditya Nova Prawisandi. Yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kria, Kementerian Perindustrian, Bapak Roro Satria Utomo. Narasumber inspiratif Ibu Livia Saputra, serta para peserta Design Talk yang kami banggakan, baik yang hadir secara langsung di ruangan maupun yang hadir di dalam Zoom. Baik, untuk mengawali rangkaian kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin, kami mohon untuk berdiri. Baik, kepada seluruh hadirin yang berada di ruangan dimohon untuk tetap berdiri. Selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya nantinya kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Semoga doa yang kita panjatkan hari ini dapat mengiringi kelancaran acara kita pada hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan pelaksanaan kegiatan Design Talk kepada Kak Reski Amelia selaku PIC kegiatan, kami persilahkan. Mohon maaf, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Yang terhormat Kepala Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kria, Bapak Diki Sulistianto. Yang terhormat Kepala Bidang Dinas Perindustrian dan Perjanova Prawisandi. Yang terhormat Wakil
Dekan 3 Institut Seni Indonesia, Palian Tata Usaha Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kriya Bapak Rurusut Satrio, narasumber inspiratif kami Ibu Livia Saputra, Bapak, Ibu tamu undangan, serta seluruh peserta Design Talk yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir bersama dalam kegiatan Design Talk sesi 1, Design as Industrial Foundation, yang diselenggarakan oleh BPIFK dan ADPII selaku mitra kolaborator pada hari ini. Kegiatan Design Talk merupakan wadah diskusi dan berbagi pengetahuan mengenai inovasi serta pengembangan desain produk yang melibatkan akademisi, praktisi industri, dan juga desainer guna mendorong terbentuknya ekosistem kolaboratif dalam industri kreatif. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu meningkatkan pemahaman pelaku industri kreatif mengenai peran inovasi dan desain strategis dalam meningkatkan daya saing di pasar lokal dan global. 2. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia kreatif dalam menciptakan produk inovatif yang bernilai tambah dan beridentitas lokal. Mendorong kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, sektor swasta dalam mendukung pengembangan inovasi industri kreatif. Dan menghasilkan gagasan atau strategi desain produk yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan pasar modern. Kegiatan Design Talk sesi 1 ini dilaksanakan pada Jumat 6 Maret 2026, waktu pukul 10 sampai 12 WITA, tempat ruang auditorium lantai 3 Gedung Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kriya. Narasumber pada kegiatan ini menghadirkan narasumber yang berpengalaman di bidang desain, yaitu Livia Saputra, yang mana Mbak Livia merupakan founder dari Klana Treasure dan merupakan bagian dari Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia ADPI Bali. Design Talk ini dirancang sebagai sesi edukasi dan diskusi yang aplikatif. Kami berharap peserta dapat memahami peran desain sebagai fondasi industri, mengawali wawasan mengenai inovasi pengembangan desain produk, serta memperoleh masukan yang relevan untuk penerapan dalam pengembangan produk fashion dan kriya yang berdaya saing. Demikian laporan panitia kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi peserta yang mengikuti acara ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kak Rizky atas laporan yang disampaikan. Selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari Kepala Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kriya, sekaligus membuka secara resmi kegiatan Design Talk pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Diki Sulistia, kami persilahkan untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Design Talk hari ini. Yang saya hormati Kepala Bidang Industri Disperindak Provinsi Bali, Bapak Nova, Kepala Subbagian Tata Usaha BPIFK, Pak Ruru, narasumber dari ADPI Bali, Ibu Livia, dan Wakil Dekan ISI Bali dari Fakultas FSRP, Ibu Desi, seluruh tamu undangan, peserta, serta rekan-rekan panitia yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan selamat datang di Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kriya. Selama kurang lebih dari 10 tahun, kami sudah hadir di sini, namun dalam bentuk program yang dikenal dengan nama BCIC
atau singkatan dari Bali Creative Industry Center. Nah, bagi para pelaku usaha yang sudah ada di Bali, mungkin pernah mendengar gitu ya, istilah dari BCIC. Tapi bagi para saudara-saudari yang masih duduk di bangku kuliah, mungkin belum pernah dengar, atau mungkin sebagian juga sudah pernah dengar. Jadi hari ini kita cukup patut berbangga karena hari ini kita semua menjadi bagian dari sejarah. Hari ini rekan-rekan panitia, ini adalah kegiatan pertama kami di gedung kantor kami yang memang baru kami tempati kurang lebih selama 2 minggu, karena gedungnya juga baru jadi. MC-nya juga MC yang pertama di kegiatan ini. Mbak Reski juga tadi baru pertama kali menyampaikan laporan kegiatan. Bapak Ibu, saudara-saudari juga merupakan peserta pertama kegiatan yang dilaksanakan oleh BPIFK di kantor baru. Demikian juga Mbak Livia, ini jadi narasumber pertama kegiatan. Pak Nova ini tamu pertama kami dari Pemda Bali, dan Ibu Desi juga tamu pertama kami dari kampus yang ada di Bali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensinya yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang mau atau meluangkan waktu untuk sama-sama belajar pada hari ini di acara Desain Talk. Dan tak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia, Pak Ruru, Mbak Reski, dan rekan-rekan yang sudah menyiapkan acara Desain Talk pada hari ini. Hari ini merupakan sesi Desain Talk yang ke-1. Merupakan rangkaian awal atau rangkaian pertama yang dari 6 rangkaian yang sudah kami siapkan sepanjang tahun 2026. Jadi ini merupakan pondasi awal sebelum nanti akan mengikuti materi-materi berikutnya. Ada 5 materi lagi setelah ini. Dan kami juga akan memilih 5 pelaku usaha, ya, baik dari yang sudah lulus kuliah atau mungkin nanti yang masih duduk di bangku kuliah tapi sudah punya bisnis, untuk bisa kami dampingi. Untuk bisa kami dampingi lebih lanjut di luar dari forum Desain Talk. Jadi kami harapkan di momen yang pertama ini Bapak Ibu, saudara-saudari bisa mengikuti materi dengan semangat, yang nantinya kami akan buka pendaftaran untuk bisa kami masukkan ke dalam program pendampingan. Nah, bicara mengenai desain, saya sebagai orang awam dan saya bukan orang desain, saya dulu mengenal desain hanya melihat desain itu bagus atau tidak. Tapi saya tidak bisa menerjemahkan lebih lanjut desain apa sih yang sebenarnya bagus. Dan bagus itu seharusnya juga bisa ada beberapa indikator atau variabel yang mengikuti. Desain bukan sekedar tampilan luar, tapi desain adalah cara kita memahami kebutuhan pengguna, menerjemahkan ide menjadi solusi, dan merancang nilai tambah sejak tahap awal pengembangan produk. Dan dari riset yang sudah dilakukan di tahun 2021 yang dimuat di sebuah jurnal internasional, menunjukkan bahwa usaha atau bisnis yang mengintegrasikan desain dalam proses pengembangan produknya memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan yang tidak. Jadi kata kunci yang awal adalah memahami kebutuhan pengguna. Ternyata yang dulu saya pahami, kalau mau mendesain itu ngambil pensil, ngambil kertas, lalu gambar, itu salah. Jadi ada tahapan titik nolnya dulu, kita harus memahami pengguna. Nah, inilah yang peran dari Balai BPIFK yang coba intercept gitu ya, untuk bisa memberikan pemahaman yang benar tentang desain kepada para pelaku usaha dan khususnya kepada para generasi muda sejak dini. Sehingga pada hari ini kami hadirkan narasumber dari Aliansi Desainer Produk Industri Bali, ADPI Bali, untuk bisa memberikan gambaran lebih mendalam lagi mengenai pentingnya desain dalam proses industri. Sebelum kita melakukan proses produksi, sebelum kita menggambar,
ada tahapan-tahapan penting juga yang harus dilakukan agar nantinya sebuah produk yang ingin kita produksi itu memang sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, gap antara pemahaman desain yang dimiliki oleh industri, inilah yang coba kami jembatani. Kami ingin menjembatani bagaimana pelaku industri bisa meningkat pemahamannya, kapasitas desainnya, dengan memberikan pendampingan seorang desainer ke pelaku industri. Kami memandang bahwa peningkatan daya saing IKM tidak hanya cukup melalui peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk. Perlu diperkuat melalui pemahaman desain, inovasi, dan strategi pengembangan produk yang berkelanjutan. Untuk itu, di tahun 2026 ini, kami sudah membagi desain talk menjadi 3 tahap. Ada tahap fondasi, ada tahap intermediate, dan tahap advance. Kami ingin menjadi fasilitator yang menjembatani pelaku industri kreatif menengah, mohon maaf, industri kecil menengah khususnya di bidang subsektor kreatif fashion dan kriya, dengan pengetahuan praktik terbaik serta jejaring yang dapat membuka peluang lebih luas. Kami ingin mendorong agar desain tidak lagi dipahami sebagai tahap akhir, tetapi sebagai titik awal dalam membangun industri yang kuat. Semoga melalui sesi ini, lahir semangat baru untuk merancang produk dengan lebih sadar, lebih strategis, dan lebih berorientasi pada nilai. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap terselenggaranya kegiatan ini. Selamat mengikuti dan izinkan sebelum menutup saya menyampaikan sebuah pantun. Beli kopi hangat di sore hari. Oke, saya ulangi ya, mohon para peserta cakepnya lebih kencang lagi, biar lebih semangat. Beli kopi hangat di sore hari. Duduk santai sambil berbagi cerita. Kalau desain dirancang sepenuh hati, produk naik kelas, pasar pun terbuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Desain Talk sesi 1 secara resmi saya nyatakan dibuka. Baik, terima kasih banyak Bapak Diki Sulistia atas sambutan sekaligus pembukaan acara Design Talk hari ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi foto bersama. Kami mohon Bapak Diki untuk kembali ke depan karena kita akan melaksanakan foto bersama dengan narasumber. Kami juga mengundang Bapak Ruru Satrio dan juga Ibu Livia Saputra untuk maju ke depan untuk sesi foto bersama. Silakan. Kepada tim yang bertugas, dipersilakan. Baik, selanjutnya kita akan mengadakan sesi foto bersama peserta. Dimohon untuk kembali ke tempat duduk dan menghadap ke panggung. Untuk peserta dimohon untuk berdiri di tempat masing-masing. Oke, teman-teman tangannya boleh seperti ini ya. Cuan, salam cuan.
Baik, hadirin yang kami hormati, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke sesi inti di sesi Design Talk, boleh banget buat teman-teman di sini untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini. Mungkin mau video-video atau mungkin mau ambil foto, boleh banget. Nanti jangan lupa teman-teman untuk tag Instagram kita di BCIC Official. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kami di BCIC Official supaya nanti teman-teman nggak ketinggalan nih informasi-informasi menarik dan juga kegiatan-kegiatan di BPIFK. Gimana, sudah di follow atau belum nih kira-kira Instagramnya BCIC nih? Sudah atau belum? Sudah, oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi inti di sesi Design Talk. Tapi sebelumnya kita akan berkenalan dengan narasumber keren kita hari ini. Ada Ibu Livia Saputra. Beliau merupakan founder Kelana Treasure. Ini adalah sebuah brand perhiasan yang mengangkat kolaborasi dengan pengrajin emas Bali dan juga menggabungkan desain kontemporer dengan nilai budaya. Nah, Ibu Livia Saputra ini juga punya latar belakang pendidikan di product design dan melanjutkan studi Advanced Design Management di Barcelona, serta aktif berkarya dan berpartisipasi dalam berbagai ajang desain internasional. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita sudah kenalan dengan Ibu Livia, sumber kita hari ini. Untuk itu kami persilahkan kepada Livia Saputra untuk berkenan naik ke atas panggung dan menyampaikan informasi juga untuk kolaborasinya dan kesempatannya. Semoga berkenan. Oke, jadi sebelum oke. Jadi namaku Livia Saputra. Aku asalnya dari Bandung, tapi bersyukur banget udah mungkin sekitar 9 tahunan bisa tinggal dan menetap di Bali. Beberapa tahun belakangan ini saya fokus mengembangkan Kelana Treasure, itu brand jewelry yang berkolaborasi dengan pengrajin perak dan emas di Celup, yang tujuannya itu bisa ikut memperkenalkan Indonesia mendapatkan Jewelry Award di Indonesia dan mancanegara gitu. Dan untuk hari ini kita fokus pembicaranya adalah design as industrial foundation. Nah, kita bakal mempecah belah desain, prinsip-prinsip desain itu ada apa aja. Terus pendekatan desain juga ada apa aja gitu. Terus contoh prakteknya itu bagaimana gitu untuk produk-produk yang atau bisnis-bisnis yang core value-nya itu ada di desain gitu. Sama tantangan terbesarnya tuh atau missing point-nya biasa kita tuh di mana sih gitu. Oke, bisa. Oke, untuk latar belakang sedikit, seperti yang tadi udah dikasih tahu, saya anak product design juga sama kayak kalian. Dulu kuliah DP di Universitas Pelita Harapan itu di Banten di Tangerang Karawaci. Terus apa ya, di product design itu kebanyakan ada teorinya juga, tapi ada workshopnya juga, ngebengkel, ngenukang, ada workshop jewelry di sana, ada keramik juga, ada otomotif, ada furniture, ada metal, kayu, sama ada 3D printer sama laser cut gitu ya basicnya. Terus setelah di UPH saya juga melanjutkan studi di Elif Safa, Barcelona School of Design and Engineering di Spanyol. Untuk program studinya itu namanya Advanced Design Management in Strategy and Entrepreneurship. Mungkin itu kepanjangan ya. Kalau misalnya dipersingkat itu ya desain bisnis lah secara keseluruhan gitu. Dan apa ya, mulai dari magang sampai kerja, sampai bikin bisnis sendiri, saya di Bali. Saya sempat juga bekerja full timer di beberapa company berbasis kria, fashion juga culinary, sebelum akhirnya fokus ke mengembangkan Kelana Treasure gitu.
Oke, mungkin di sini dulu. Eh, Oke, kita di sini pertama poin awalnya itu mengenai prinsip desain ya. Eh, kita harus tahu nih, maksudnya perbedaan art and design itu apa gitu. Biasa kita sering dengar ada seni, ada desain, tapi sebenarnya pembedanya itu apa sih gitu ya. Kalau misalnya art atau seni murni atau seni rupa itu mediumnya sebagai self expression. Jadi kita mau sharing emosi atau keresahan atau kebahagiaan atau apa ya, freedom of speech yang kadang kita nggak bisa ungkapkan tapi melalui kreativitas itu bisa diterapkan gitu. Nah, karena ini adalah art, ini self expression, jadi em, biasa itu seninya itu apa ya, objeknya itu lebih subjektif gitu. Nggak ada takaran, yang nggak ada hitungannya mana yang art, yang seni yang bagus atau yang enggak, karena semuanya itu berdasarkan lebih ke feeling gitu sama emosi gitu. Sama biasa itu kalau art apa ya, objeknya itu cuma satu atau dua karya gitu, mau itu lukisan, mau itu sculpture gitu, atau biasa per series gitu, per kategori, tapi semuanya itu limited edition, jadi nggak bisa diproduksi secara massal gitu. Nah, kalau desain sendiri, perbedaannya adalah desain itu adalah suatu media untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada core value-nya itu harus menyelesaikan masalah. Kalau misalnya tidak menyelesaikan masalah pun, at least dia memiliki kemampuan untuk berfungsi, apa ya, ada fungsinya gitu, bisa digunakan dan membantu kita juga dalam kehidupan sehari-hari. Terus karena ada apa ya, prinsip-prinsip, ada faktor-faktor pendukungnya ini, jadi desain dianggap lebih objektif gitu dibanding seni murni gitu. Terus perbedaannya desain, karena desain juga apa ya, bisa diproduksi secara massal, jadi lebih sustain untuk membangun bisnis yang berkelanjutan, yang enggak cuman seasonal saja gitu. Oke, nextnya. Oke, ini ada prinsip-prinsip desain. Saya bakalan share 8 prinsip desain. Ini campuran teori terdahulu ya, seperti Bauhaus teori, terus ada 10 Good Design Principles by Dieter Rams gitu. Dan apa ya, saya coba kompakin lagi 8 yang paling fungsional itu apa aja. Yang pertama itu inovasi. Jadi desain yang berinovasi itu adalah biasanya yang ada unsur teknologinya atau ada unsur full experience-nya. Mungkin kalau inovasi di produk sama di apa ya, fashion, mungkin nggak langsung teknologinya di produk akhirnya, cuman biasa teknologi itu membantu di proses produksi untuk memaksimalkan kapasitas apa ya, kecepatan produksinya, jadi bisa banyak kuantitasnya, bisa menjual lebih banyak, bisa dapat untung lebih banyak gitu. Yang kedua itu prinsip desain adalah functionality. Biasa dengan fungsi ini apa ya, menghasilkan efisiensi dan problem solving gitu di setiap produknya. Terus yang ketiga itu prinsip desainnya adalah material. Ini juga apa ya, menjadikan adding value yang sangat tinggi, terutama beberapa tahun terakhir ini banyak company-company yang berbasis sustainable material yang banyak mendapatkan award gitu, dan biasanya material baru ini tuh bukan diciptakan sama anak desain gitu. Ya, background anak-anak desain kan lebih ke functionality innovation-nya gitu. Tapi kalau untuk material biasanya mereka yang ada di background-nya food technology atau biochemical dan lain-lain gitu. Dan mereka biasa berkolaborasi dengan designers gitu. Sama material itu saya tulis honesty, karena ya mau kita mengolah material apapun kita harus jujur ya. Maksudnya jangan bilang kayak, oh ini sustainable material, tapi ternyata cuman menggunakan 10% plastik, sisanya material baru gitu. Jangan sampai material ini jadi greenwashing untuk para entrepreneur gitu. Terus yang keempat ada desain prinsip craftsmanship. Ini sangat tinggi ya, apa, kreativitas di Bali gitu.
Kenapa unsur craftsmanship ini penting? Karena di sana ada skill, ada mastery, ada sesuatu yang diulang-ulang biasa berpuluh-puluh tahun dari generasi ke generasi yang apa ya di setiap produknya juga memberi emotional imprint, ada emosi yang diberikan sana, mungkin bahasa Balinya taksu begitu ya. Terus ada nilai budayanya juga, dan dengan craftsmanship ini biasa kan nggak cuma satu orang ya, tapi berkelompok gitu memiliki talent yang sama gitu. Jadi akhirnya mereka juga membentuk komunitas kreatif gitu. Terus desain prinsipal yang selanjutnya ada system thinking, scalability. Itu biasa berkontribusi pada production capacity. Jadi seberapa cepat dan seberapa banyak produk itu dapat diproduksi, ini biasa pabrikan ya. Dan storage manajemennya gimana? Kayak kalau misalnya barangnya fungsinya bisa dilipat, bisa di knockdown, atau misalnya bajunya enggak ada size-nya, itu kan perlu dipikirkan di system thinking tadi gitu. Untuk selanjutnya, prinsip desain yang penting adalah ergonomik. Itu kalau di desain produk. Kalau misalnya di fashion itu biasa yang paling penting itu pattern making. Ini kedua unsur kata ini tuh menyangkut tentang measurement, tentang pengukuran. Mau itu misalnya kalau di produk furniture gitu ya, atau bahkan kayak pesawat terbang gitu. Gimana kayak misalnya ketebalannya, derajatnya, bagaimana untuk menyesuaikan penggunanya biar aman duduknya, atau biar landingnya pesawatnya smooth gitu, lancar, terkendali. Kalau misalnya di keramik mungkin kayak kalau bikin teapot, cangkir sama poci gitu, gimana biar pegangnya kita nggak panas. Terus kalau pas tuangin itu nggak netes ya. Banyak soalnya ada, itu salah satu desain yang kurang berhasil sebenarnya gitu. Itu ergonomik. Kalau misalnya pattern making di pakaian ya gimana ya biar bisa bikin misalnya bajunya itu size-nya sesuai gitu, proposisinya, biar bikin kelihatan orang nggak gendut atau lebih jenjang, atau bisa leluasa pakainya, nggak jadi kaku gitu karena pakai baju tersebut gitu. Terus prinsip desain yang lainnya selain di desain itu sendiri, ya ini masih di desain itu sendiri, yaitu intellectual property. Ini kebanyakan orang suka lupa ya, kadang desain tapi lupa dipatenkan gitu, lupa di didaftarkan keabsahannya, karena mungkin kita sebagai yang pertama yang mendesain ini, cuman banyak juga kan orang yang mengcopy yang mungkin kurang tahu etika gitu, atau emang nggak tahu prosedurnya seperti apa. Jadi lebih baik kalau udah ada buat desain yang sangat benar-benar novelty, yang baru, inovasi yang belum pernah ada, ya dipatenkan gitu. Terus yang terakhir, selain prinsip desain, keseluruhannya adalah kalau udah menciptakan produk-produk yang keren, yang bagus, ya bikin brand DNA-nya harus kuat. Karena dari brand DNA yang kuat, kita menciptakan membuat strong identity, identitas yang kuat kepada brand itu, dan juga menjalin trust, biar bisa mereka kembali beli lagi, balik lagi, dan nggak rancu gitu. Kita kemarin ini brandnya A atau B ya, kok mereka mirip gitu. Jadi ya harus brand DNA-nya kuat gitu. Jadi sebenarnya dari prinsip-prinsip desain ini semakin banyak semakin banyak prinsip yang diterapkan di satu produk, semakin kuat hasilnya. Gitu. Next-nya. Oke, untuk tadi kan prinsipnya kita udah belajar ya. Yang kedua itu ada design approach. Jadi pendekatan desain itu ada apa aja gitu. Ini pendekatan desain yang secara kreatif ya, yang ada lumayan theoretical tapi juga menarik gitu untuk dibedah gitu. Saya kasih ada 3 contoh. Yang pertama itu design thinking. Ini inventornya dari Amerika,
Yang kedua ini bisa bisnis model Canvas, ini inventornya dari Eropa, dan yang ketiga itu Atomic Method, ini inventornya dari Asia nih, dari Indonesia gitu. Terus pembedanya apa? Yang pertama itu design thinking method itu untuk fokusnya problem solving, menyelesaikan masalah desain gitu. Kalau yang bisnis model Canvas ini lebih luas, nggak cuman desain tapi ini lebih apa ya, satu halaman kertas solusi sebagai bisnis plan kita gitu. Dan yang kalau yang terakhir itu bukan lebih ke bisnis, tapi ini lebih fokus ke mengembangkan produknya, yaitu sebagai design framework. Jadi kerangka berpikir desain yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Terus perbedaan yang lain, kalau design thinking itu fokusnya inovasi produk gitu, inovasi gitu. Kalau yang bisnis model Canvas itu biasa, kalau kita mau mulai bisnis bingung dari mana, kita bisa nih pakai bisnis model Canvas atau memetakannya kalau udah di tengah-tengah buka bisnis terus kita mau rebranding, gimana nih mau agak beda perspektif brandnya, kita bisa pakai yang bisnis model gitu. Kalau yang ketiga itu Atomic Method, dia lebih fokus ke menjadikan desain yang tadinya tradisional, tapi sekarang kan udah zaman berkembang, ada transformasi dari tradisional ke modernitas, itu bisa menggunakan metode yang Atomics gitu. Yang terakhir fokusnya kalau yang desain itu lebih ke human centered design, seperti tadi yang udah disampaikan dengan sama Mas Diki ya. Dan ini ya fokusnya ke human centered design. Ada juga yang fokusnya mungkin sekarang ke teknologi centered design, data driven design, ada yang system centered design, macam-macam gitu. Cuman kalau yang pertama design thinking ini fokusnya ke penggunanya gitu. Sama lebih cocok dipakai untuk di dunia korporasi gitu, company besar yang sudah established. Kalau bisnis model Canvas ini lebih cocok ke startup bisnis dan kreatif bisnis gitu. Kalau yang Atomic lebih ke kreatif bisnis sama eksporter ya, untuk mungkin ada beberapa di sini yang udah punya IKM dan sering ekspor ke luar negeri, mungkin bisa pakai yang Atomic ini. Mungkin kayak sedikit ada poin-poin prinsip-prinsip desain yang di twist, udah jadi barangnya punya identitas lain yang cocok dengan negara tujuan tersebut. Oke, pendekatan pertama itu design thinking method. Apa tuh design thinking method? Itu adalah pendekatan pemecahan masalah kreatif yang berpusat pada manusia untuk menciptakan suatu inovasi. Ini diciptakan tahun 1978. Inventornya itu David Kelly dari company beliau namanya IDEO, dan beliau juga salah satu profesor di Stanford University di Amerika gitu. Next. Oke, jadi menurut beliau metode design thinking itu ada 4. Mungkin satu-satu dulu. Ya nggak apa-apa. Yang pertama itu desain yang bagus itu yang desirable. Desirable itu adalah desain yang diinginkan oleh penggunanya, gitu. Terus yang kedua, desain yang baik itu adalah desain yang viable, yang layak secara bisnis. Jadi permintaan dari masyarakatnya itu ada dan tinggi gitu. Terus yang ketiga ada visible, yaitu desain yang baik adalah desain yang dapat diwujudkan dan dapat berlangsung secara lama ya, jangka waktunya lama. Jadi nggak kayak art tadi yang cuman seasonal, tapi yang ini bisa terus diwujudkan dan dilakukan setiap hari, setiap tahun gitu. Yang terakhir itu responsibility, itu desain yang baik adalah desain yang bertanggung jawab baik kepada sosial dan lingkungan dan company-nya itu sendiri. Maksudnya ya harus jujur tadi ya, yang tadi udah disinggung. Nah, dari keempat kolaborasi ini menurut Pak David itu akan menjadikan great innovation di desain. Itu. Next. Ini masih design thinking, kan tadi baru metodenya aja gitu. Nah, kalau yang sekarang fase-fasenya tuh apa aja sih, dari mulai kita nol sampai jadi produk tuh prosesnya apa aja gitu. Beliau juga membagi ini menjadi 6 bagian.
Yang pertama itu prosesnya empati dan mendefinisikan problemnya itu apa. Ini kita mulai dari fase understanding. Jadi kita harus apa ya, punya self awareness yang tinggi, punya empati yang besar untuk melihat peluang problemnya tuh ada masalah di mana sih gitu yang kira-kira kita bisa perbaiki. Ya mungkin sebenarnya problem-problem ini karena apa ya, kita juga bising sehari-hari sebenarnya nggak terlalu ketara, nggak terlalu kelihatan. Cuman ya itu ya, sebagai desainer kita harus peka untuk mendefinisikan, oh kayaknya hidup kita bakal lebih baik dengan adanya misalnya produk ini gitu. Terus yang kedua itu dari kita observasi, kita mulai eksplorasi. Jadi idenya itu mulai dituliskan, di point out apa aja peluangnya, dan setelah mengerucutkan beberapa ide yang terbaik, dibuatlah prototype. Mungkin kalau di fashion itu ya sampel ya, sampel produknya itu seperti apa gitu. Mungkin nggak perfect banget, mungkin materialnya bisa nggak harus pakai yang sama, cuman biar ada 3D contohnya, biar bisa dipegang dan dirasakan gitu. Dan dan fase terakhir itu materialize. Jadi setelah ada prototipenya, kita berdiskusi nih dengan tim, kayak kita tes, kita coba apakah dia prototipe ini barangnya tahan lama atau kendalanya di mana gitu. Terus ada apa lagi nih revisinya? Biasa kan banyak revisi ya, makanya ada, terus ada tanda panah itu berulang kali, itu kalau di Inggris namanya iteration, yaitu pengulangan yang harus kita cek kayak di mana nih, ada bocornya di mana nih gitu, sebelum akhirnya kita mengimplementasikan desain tersebut ke market gitu. Oke, ini desain approach yang kedua namanya Canval, cocok untuk startup dan kreatif business entrepreneurs gitu. Teori ini diciptakan tahun 2010 oleh dua orang, namanya Alexander sama Yves. Mereka orang sama Belgium, basisnya di Eropa. Oke, bisnis itu bisa diselesaikan dengan berupa satu HVS aja gitu. Biasa sih kalau di kelas-kelas gitu atau di workshop praktek bisnis model Canvas ini di printnya nggak A4 ya, tapi A0 gitu atau nggak A1 lah minimal. Jadi ini sebenarnya tugas kelompok gitu. Kelihatannya ini gampang ya, kayak mainan. Tapi setelah dicoba itu ternyata mumet juga gitu. Ini sangat menarik karena biasa satu kelompok berkumpul berjam-jam dan mulai post-it mereka di masing-masing bagian tersebut gitu. Dan biasa post-it mereka itu nggak cuman nggak nulis full satu kalimat, tapi cuman keyword kata-kata penguat dimengerti dan dicerna juga gitu. Mungkin kan ini masih agak bingung ya gimana proses awalnya, mungkin bisa di next. Oke. Jadi satu-satu dulu mungkin. Jadi dari satu halaman ini dibagi menjadi 9 bagan, 9 kolom secara simetris. Terus ada juga guideline-nya gimana cara melakukan step by step mengisi bisnis model Canvas ini dari kanan dulu sebenarnya gitu. Pertama kita mendeskripsikan customer segmentnya tuh ada apa aja. Di sini bisa banyak ya, misalnya post-itnya tuh banyak dan detail gitu, enggak cuman pria wanita, tapi ya maksudnya didetailkan gitu yang mau menjadi target market kita tuh siapa gitu. Tuh nextnya, yang kedua ini yang paling penting ya, makanya dia ditaruh di tengah dan diisinya juga di awal-awal. Ini namanya value proposition. Value proposition ini adalah akar visi misi dari company itu sendiri gitu. Apa pembedanya dari kompetitor gitu, yang bikin bisnis kita tuh spesial tuh apa gitu. Nextnya, channels ini tuh poin distribusinya
suatu company itu bakal ada apa aja bisa dituliskan di sini gitu. Terus nextnya ada customer relationship, hubungan yang mau dijalin dengan customer itu seperti apa bisa didetailkan seperti di sini gitu. Misalnya ada yang mau cuman jualan aja, cuman chatting aja seadanya habis kejual ya udah itu bisa, atau yang ini kita company-nya mau punya menjalin hubungan yang lebih erat nih sama customer biar dia kembali lagi kayak apa jadi loyal customer gitu, belanja terus, eh apa harus dituangkan di situ tuh yang jelas gitu. Terus selanjutnya ada revenue stream. Ini pemasukan dari company ini tuh, dari bisnis ini tuh dari mana aja sih asalnya? Ini bisa di breakdown di kolom yang ini. Oke, next. Ini key resources yang di kiri. Jadi apa ya? Ya untuk menjadikan company ini beroperasional dengan baik itu ada unsur apa aja bisa dituliskan di sini. Terus ada key activitiesnya juga apa? Mungkin ada yang jualan offline, ada yang jualan online, atau yang bazar, atau pop up, atau pameran, atau lain-lainnya. Kemungkinannya apa aja bisa dituliskan di sini gitu. Nextnya ada key partnerships. Ini biasa stakeholdernya ada siapa aja, di company timnya ada siapa aja, apa ya, angels, investornya ada siapa aja, gitu-gitu bisa dituliskan di sini. Sama yang terakhir bagan cost structure, sorry. Ya, jadi ini apa ya, basically kalau yang di kiri ini bagian operasional di dalam perusahaan, bagian kanan ini bagian yang langsung front end-nya yang ketemu sama customer, yang value proposition ini core value kita sebagai company itu di mana gitu. Oke, yang terakhir ini ada design approach, pendekatan desain atau mix method. Ini adalah metodologi seni dan desain berbasis kenusantaraan dalam pengembangan kekayaan seni dan desain Nusantara. Jadi nggak cuma desain aja, tapi ada artnya juga yang bisa dikembangkan di sini. Teori ini lahir tahun 2012. Inventornya adalah Pak Adi Nugraha. Dia salah satu profesor di ITB Bandung. Oke, jadi metode atomik ini seperti ini. Mungkin agak mumet ya, pusing gitu, kayak menjelimet. Mungkin kita next, terus kita bahas satu-satu. Oke, mungkin di sini dulu. Jadi ini bikin satu segitiga, terus itu art, seni, terus yang kedua itu kriya, yang ketiga itu desain gitu. Perbedaannya apa? Yang art itu biasa kan tadi di teori di prinsip desain awal one piece ya, cuman satu atau dua piece atau satu series gitu. Kalau craft biasanya bisa produksi massal tapi nggak bisa ratusan atau ribuan gitu mungkin. Kalau yang mass production yang desain ini bisa sampai jutaan, bisa benar-benar presisi gitu. Biasa ini yang pabrikan gitu. Next, oke, jadi kita ada artefak. Artefak itu adalah nama lain desain yang kita buat gitu. Karena di sini judulnya kan kita hari ini design as industrial foundation. Jadi kita menempatkan A-nya ini di tengah antara craft sama desain gitu. Terus nextnya, next lagi. Oke, jadi ini ada banyak atom nih. Ternyata atomics itu adalah singkatan. Nah, kepanjangannya itu A-nya artefak yang tadi udah kita jelasin, intisarinya. Terus yang kedua itu ada T, teknik desain yang kita gunakan apa aja. Utility itu ada kegunaannya apa. Ada material yang digunakan juga apa. Ada icon, icon ini bisa kita sinonimkan menjadi simbol. Terus ada konsep desainnya juga seperti apa, bisa kita brainstorm di bedah di
metode ini. Terus yang terakhir juga ada bentuk dari desainnya itu ada apa aja gitu. Nah, kenapa ada dua nih? Ada yang eh, lingkaran putih sama yang hijau gitu. Nah, karena tadi kan sebenarnya metode ini adalah kerangka berpikir desain ya. Jadi dari desain yang tradisional sebenarnya desainnya tuh udah bagus banget. Cuman kok nggak laku-laku gitu. Oh ternyata mungkin orang modern tuh sekarang nggak terlalu suka yang banyak ornamen atau yang bentuknya terlalu ribet gitu. Oh mungkin kita masih tetap bisa fokus dengan desain yang ada, yang elemen tradisinya, tapi yang dimodernkan itu ada di bagian mananya gitu. Jadi ada yang hilang, ada yang baru gitu. Nah, ini kan sebenarnya banyak ya atom-atomnya ini. Tapi pada prakteknya kita nggak bakal bisa dalam satu produk ini memfokuskan ke 12 atom ini. Jadi kadang-kadang nanti ada yang misalnya M-nya hilang, S-nya hilang atau apa gitu. Cuman ada di tradisi aja, nanti ada di yang oh ini bentuknya modern. Jadi masukin yang M atom M di lingkaran tapi eh, yang di M tradisionalnya dihilangkan gitu. Bentuk ya, bentuk shape. Wah. Terus yang terakhir, next. Oke, ini ada elemen motivasi. Jadi motivasi desainnya tuh ada apa aja sih? Biasa kan kita bikin bisnis ada basicnya apakah ekonomi atau mau melestarikan budaya atau mau self expression tadi atau mau survival karena ya mau nggak mau kita harus membuat produk ini inovasi ini gitu. Terus ada dampak elemen motivasi sosial juga sama ekologi gitu. Oke, untuk teorinya tadi sudah ya. Kita masuk ke desain prakteknya tuh contohnya tuh apa aja sih? Hari ini aku bakal share 3 contoh produk dan kria dan fashion. Yang pertama itu ada Kouka. Kouka ini material benda. Kouka ini produk bisa bentuknya lampu, bisa bentuknya speaker dan lain-lain, tapi materialnya itu dari kotoran sapi gitu. Yang kedua ada Sukacita. Sukacita itu salah satu brand eh, sustainable yang sangat impactful sama sangat bermakna ya. Dan mereka mengimplementasi circularity design gitu. Terus sama Gema, Gema ini salah satu desain dari Kelana Treasure mengimplementasi atomic method yang tadi Pak Adi udah berikan. Dan ini sebenarnya Gema ini bisa jadi diplomatic souvenir, tapi kalau misalnya dicacah, dilepas, dia juga bisa jadi satu set perhiasan. Gitu. Next. Oke, desain praktis. Prakteknya desain yang pertama Kouka ya. Jadi tagline mereka itu transforming waste into wonder. Jadi mentransformasi sampah menjadi suatu keajaiban gitu. Mengubah limbah kotoran sapi yang dibuang menjadi karya desain gitu ya. Ini menghadirkan desain ramah lingkungan ke dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Inventornya itu Pak Adi Nugraha dari Koka. Beliau juga dibantu dengan banyak murid-murid ITB di Bandung dan juga komunitas di Lembang di tempat beliau berada gitu. Nextnya, ini jadi contoh visualnya ya. Jadi beneran dari kotoran sapi. Jadi kenapa sebenarnya produk ini tuh ada? Ini beneran produk yang murni problem solving, nggak ada gimmicknya sama sekali. Awalnya itu permasalahan adalah Pak Adi ini, beliau living legend, tinggal di Lembang. Lembang itu terkenal dengan produksi susu perah gitu, fresh milk gitu. Jadi si sapi-sapi ini peternakannya ada di atas, terus rumah Pak Adi ini di paling bawah gitu. Jadi setiap hari dari gedek ya karena banyak limbah kotorannya, terus baunya juga, menggunung juga. Akhirnya beliau berinovasi lah gitu. Jadi dari kotoran tersebut beliau cuci dengan timnya, terus juga dikeringkan, terus juga diberi pigmentasi warna natural, kemudian di casting, di mold
di molding, terus diproduksi. Berikut final produknya ada yang berbagai warna, terus juga sedikit bertekstur ya di sana gitu. Terus ada speaker juga, ada pot tanaman juga, ada wadah makanan juga gitu. Dan beliau adalah creative mind behind it. Nextnya. Oke. Contoh yang kedua adalah sukacita. Kalau yang tadi kan produk ya, kalau yang ini brand fashion. Tagline mereka adalah the most meaningful clothes, artinya pakaian yang paling bermakna gitu. Kenapa paling bermakna? Karena ini dibuat dengan tangan oleh para ibu di desa-desa menggunakan bahan dari alam, dari bahan-bahan alami dari tanah gitu. Jadi ini menurut Sukacita adalah cara terdekat mereka untuk mengenakan alam, tapi langsung di kulit kita. Itu. Foundernya adalah Ibu Denika Riyadini. Oke, jadi kenapa tadi saya sempat bilang ini contoh circularity design atau circularity bisnis ya, karena brand Sukacita ini juga udah jadi masuk B Corporation, certified gitu, tersertifikasi, terus mereka dari mulai menanam benangnya sampai bikin baju itu mereka lakukan di dalam satu company ini dan Yayasan Sukacita gitu. Jadi awalnya mereka juga kesusahan ya, udah dari Jakarta datang ke desa-desa gitu. Terus di desa kan, oh ini musimnya lagi kemarau, ini lagi musim hujan gitu. Terus ya, maksudnya pengrajin lainnya jadi stop produksi karena material bahan bakunya kan belum siap gitu. Tapi setelah bertahun-tahun mereka bilang, akhirnya mereka apa ya, perlu beli juga hektar satu, mungkin 1-2 hektar awalnya tanah, terus digembur, terus ternyata yang paling cocok itu pakai sistem tumpang sari karena apa ya, itu varietas buah macam-macam dan membuat lebih baik gitu. Setelah dipanen terus melakukan beberapa proses, mereka juga hanya menggunakan material apa, pigmentasi alami, warna-warna alami biasa merah, hijau, kuning sama biru itu. Mah hitam mungkin ini yang terbaru. Terus mereka punya toko juga di Jakarta dan apa ya, mereka punya brand identity yang sangat kuat gitu. Mereka coba menyederhanakan proses yang begitu rumit ini di dalam satu toko dengan cantik yang gampang dimengerti oleh orang-orang gitu. Terus itu ada juga motif sukacita, itu ada Ibu Denika dengan para ibu-ibu di desa. Terus dari cara displaynya juga dipikirkan matang-matang ya, maksudnya nggak semua barang yang ada itu di display, jadi cuma satu aja sampel, mungkin nggak semua size di display. Jadi apa ya, mata kita juga nggak capek gitu ngelihatnya. Itu. Dan Ibu Denika juga banyak mendapatkan award ya, dia dapat award dari Forbes Foundation, dari Cartier, banyak kolaborasi dengan National Geographic dan lain-lain gitu. Next, yang terakhir ada contoh desain praktek dari Gema. Gema itu adalah suatu knockdown jewelry set, jadi satu set yang jewelry yang bisa dilepas pasang gitu. Dari Kelana, Gema ini ada transformasi warisan budaya dalam fungsi modern dengan tetap mengemban prinsip padat karya beridentitas kenusantaraan. Next. Oke, jadi awalnya itu ya selain saya bekerja juga saya perlu waktu luang ya, jadi saya coba-coba mumpung lagi di Bali saya apa ya, datang ke Sanggar, belajar gamelan, belajar tari. Terus salah satu hal yang paling mengganggu itu ya ketika saya latihan selalu ada gong ini yang udah apa ya, besar, berat gitu. Terus jarang digunakan juga gitu kelihatannya ya. Terus kan kayak biasa alat musik bisa bikin suatu lagu, kalau ini gong cuma satu timbre
timbre doang gitu, nggak bisa diapa-apain gitu. Tapi waktu itu saya dapat project kolaborasi untuk bikin souvenir untuk mempromosikan Indonesia di mancanegara gitu. Dan souvenirnya ini maunya yang lumayan high end target market gitu. Jadi akhirnya saya terinspirasi itu dari apa ya, dari nggak suka sama gong ini, ngerasa itu tuh suatu hal yang beban, tapi dapat inspirasi. Oh, coba deh didesain gitu. Terus ditelaah, dipecah-pecah fungsinya tuh bisa dijadiin apa aja sih. Oh, ternyata si tiang gong ini bisa jadi anting gitu. Terus bagian atas sama bagian bawah gong ini bisa jadi disambungin, bisa jadi bros gitu. Yang tengah timbre dari gongnya bisa jadi pendant necklace gitu. Semuanya dilakukan secara manual. eh Prototipenya dibikin dari kuningan, digambar manual, terus ditatah. Terus ini contoh prototipe awalnya, terus dikembangkan, direvisi, diganti juga bingkai kayunya, biar nggak terlalu kayak apa ya, eh, ya biasa di sepak bola itu ada boxnya gitu. Terus dibikin custom packaging juga. Dan gara-gara Gema ini saya berkesempatan untuk pameran di ICAT Jakarta, Indonesian Contemporary Art and Design. Terus sempat juga ke World Expo Osaka di Jepang untuk apa ya, untuk mengisi bagian dari kriya di Indonesian Pavilion. Terus sempat juga ke Milan di Itali untuk representasi dua karya, salah satunya yang Gemma ini di acara Milano Jewelry Week. Tapi fokusnya itu bukan jualan, tapi meng-highlight pengrajinnya dan desainernya gitu. Namanya Artistar Jewels, nama acaranya. Terus gara-gara Gemma ini juga kemarin sempat dapat Good Design Award di Jakarta. Dan beberapa artikel online juga jadi membahas Gema ini gitu. Oke, sekarang poin terakhir nih, kayak design challenge tuh apa aja. Jadi tim BCIC juga udah cari info ya sebelumnya, ternyata banyak pengalaman-pengalaman dari IKM binaannya itu biasa stucknya tantangannya tuh di sini, design challenge-nya ada di outsourcing. Jadi mungkin beberapa ada yang bikin bisnis tapi mereka juga punya background di desain gitu. Tapi ada juga yang enggak gitu, mungkin punya melanjutkan perusahaan orang tuanya dan lain-lain. Jadi biasa ya kalau menurut aku sih tantangan ini bisa menjadi solusi dengan cara kita outsource gitu. Jadi kapan enggak harus full time meng-hire full time pekerja di perusahaan, tapi kapan dibutuhkan kita coba apa ya, meng-hire orang-orang ini gitu. Kalau misalnya mau ada koleksi baru, hire designer. Kalau misalnya butuh konten, ada fotografer, ada copywriter gitu. Terus kalau kelemahan kita di finance ya outsource-nya financial consultant. Mungkin ini di awal-awal aja sih, nggak usah. Kan nanti juga orang-orang kreatif ini atau e-commerce specialist atau influencer koordinator ini juga kita belajar dari mereka, dan jadi ya udah mungkin proyeknya 1-2 bulan awal aja gitu. Oke, yang kedua challenge di marketing. Biasa desainnya udah bagus tapi yang tadi ya visualnya kurang masuk nih, karena misalnya yang foto kita juga gitu, yang edit kita juga gitu. Mungkin kameranya terbatas, warnanya juga shadingnya jadi beda, kualitasnya juga kurang bagus gitu. Terus marketing digital sama offline juga harus kuat. Sebenarnya apa ya, nggak gampang gampang sulit gitu. Tapi kalau misalnya kita konsisten pasti bisa sustainable gitu. Terus sama figure of speech sih. Jadi gaya bahasa kita kalau misalnya ngobrol sama customer tuh gimana, kalau apakah ibu-ibu atau bapak-bapak atau masih muda, kakak-kakak atau brosis atau apa gitu kan, pendekatannya biasa harus dibikin custom ya biar mereka juga berasa nyaman gitu. Terus biasa sih
tantangan utamanya adalah di packaging. Jadi ya diingetin lagi kayak packagingnya harus sesuai dengan brand DNA sama desainnya juga seperti apa. Terus kalau misalnya perlu seasonal packaging kayak hari raya tahun baru atau Idul Fitri atau Natal gitu-gitu ya bisa diganti warnanya, ada elemen sedikit yang ditambahkan biar nggak bosen, sama coba kita jadi customer gitu. Kalau misalnya kita beli barang ini, kita coba unboxing experience misalnya, kita coba aja di rumah sendiri gitu. Oh ternyata masih boring banget ya. Mungkin kita butuh tambahin introduction card, mungkin perlu tambahin stiker gitu, mungkin perlu ditambahin apa wewangian gitu biar dapat full experience dan lain-lain. Ya sih, sama ini satu contekan secara keseluruhan untuk IKM-IKM. Mungkin untuk identitas brand DNA itu kita stay sharp. Jadi fokusnya tajam ya, maksudnya jadi nggak usah malu atau merasa ketinggalan terhadap dengan kompetitor kita gitu. Terus yang kedua adalah kalau memulai usaha do it afraid. Jadi ya lakuin aja, punyanya resource-nya apa aja sekarang walaupun terbatas, modalnya terbatas, orangnya terbatas, desainnya juga belum ada atau cuma satu, nggak apa-apa mulai dulu aja nanti aku percaya setiap produk itu punya marketnya masing-masing walaupun besar kecilnya itu berbeda skopnya gitu. Terus untuk opportunity, untuk kesempatan itu walk the extra miles. Jadi intinya ya jangan malas. Kalau misalnya lagi low season nih di Bali, kita coba approach, coba deketin misalnya tanya, oh kayak bisa nggak ya jualan di tempat ini atau oh bisa nggak ya mungkin kita udah di Tokopedia mungkin bisa di Shopee atau bisa live TikTok atau lain-lain gitu. Terus manajemen mind your manners. Jadi ya komunikasi itu penting ya sama menjalin hubungan gitu sama customer, sama apa ya ibu-ibu pengrajin, sama outsourcers juga kayak apa ya, jangan cuman transaksional aja gitu. Cuman ini kan juga ke depannya kita nggak tahu kayak rezeki dapat datangnya dari mana aja gitu. Yang terakhir finance, keep expenses low. Jadi kalau bisa kita nge-cut nih ada pengeluaran ini misalnya, oh nggak usah ada kantor dulu kali ya, bisa work from home gitu. Atau oh kita bisa nih pengrajinnya ya mereka kerja aja di rumah masing-masing gitu. Mereka punya material dan alat-alat mereka sendiri gitu, biar nggak usah bayar bulanan. Terus juga apa ya? Ya keep expenses low ini bukan berarti menurunkan kualitas produknya gitu. Kalau misalnya kayak saya harus beli bahan baku, misalnya mau emas, mau perak, harganya lagi naik, tapi bahan bakunya habis ya mau nggak mau ya kita investasinya di sana gitu. Gitu sih. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas materi yang sangat menarik dan inspiratif ya dari Ibu Livia Saputra. Dan tadi kita sudah banyak sekali pembahasan, mulai dari pembahasan prinsip-prinsip desain, terus kita juga bahas praktiknya, termasuk juga tantangan-tantangannya gitu ya Bu ya. Dan kita juga belajar istilah-istilah baru nih, mulai dari human centered design, kemudian tadi juga ada disebut dengan bisnis model canvas gitu ya. Dan juga ada praktik-praktik industri seperti apa sih yang bagus untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Termasuk tadi saya sempat dengar juga mention Pak Adi Nugraha ini Bu ya. Jadi Pak Adi Nugraha ini adalah salah satu juri tetap kami di IFCA. Wow, Iya, jadi syukur sekali ya. iya, jadi IFCA ini adalah program kompetisi dari BPIFK, di mana ini adalah program tahunan. Em,
yang menggandeng atau merupakan kompetisi untuk desain dengan skala nasional. Jadi Bapak Adi Nugraha ini adalah salah satu juri tetap kami di IPCA ini. Mungkin yang mau daftar ya bisa kan? Ya, nah sebenarnya teman-teman Design Talk ini adalah salah satu rangkaian dari IPCA, tapi di tahun ini kita mohon maaf belum bisa melaksanakan IPCA. Jadi mungkin di tahun depan nih teman-teman bisa ikut untuk berkompetisi di program IPCA begitu ya. Nah, untuk informasi-informasinya untuk program IPCA dan program-program lainnya, mungkin teman-teman bisa cek nih di official Instagramnya BCIC di @BCIC official begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Sebelumnya untuk pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan langsung dijawab atau mungkin ditampung terlebih dahulu. Mungkin satu-satu langsung jawab ya. Oke, satu-satu untuk dijawab. Oke, teman-teman kita akan buka 3 penanya pertama terlebih dahulu ya di sini. Jadi mungkin teman-teman yang punya pertanyaan, yang mungkin masih bertanya-tanya atau mau tahu lebih dalam, boleh banget untuk langsung bertanya. Jadi buat teman-teman yang hadir di sini, boleh langsung angkat tangan. Kemudian untuk teman-teman yang ada di Zoom, boleh juga untuk raise hand atau bertanya menggunakan fitur chat. Begitu. Dan spesial juga nih buat teman-teman yang hadir di sini, untuk 3 penanya tercepat kami ada hadiah spesial nih buat teman-teman. Jadi bukan hanya nanti dapat ilmu yang lebih dalam lagi, teman-teman di sini juga bisa dapat oleh-oleh gitu ya dari kami kalau bertanya tercepat. Begitu. Nah, mungkin langsung aja yang masih bingung, yang mau bertanya, boleh silakan. Selamat pagi, terima kasih. Langsung saja ke pertanyaan gitu ya. Saya kebetulan juga di bidang desain produk ini kan baru ya. Kami di ISI Bali itu baru 4 tahun ya berdiri. Jadi masih banyak pengembangan-pengembangan yang perlu kami lakukan. Dan di dunia akademisi gitu, biasanya orang kalau di Bali itu mendengar istilah desain produk itu menganggap sebagai oh kerjaannya desain kemasan gitu. Nah, saya di sini ingin meminta saran dan pendapat dari Mbak selaku narasumber, bagaimana sih kita di dunia akademisi itu bisa merubah mindset masyarakat, khususnya membekali masyarakat bahwa desain produk itu bukan hanya sekedar kemasan, tapi banyak hal yang bisa dilakukan karena mereka tidak sadar bahwa produk-produk yang ada di sekitar mereka itu sebenarnya adalah bagian dari desain produk. Nah itu kadang kendalanya kan karena kami baru, kami memerlukan istilahnya dari pakar industri ADPII untuk membantu kami dalam bagaimana merubah mindset masyarakat itu terkait dengan desain produk. Dan tentunya perubahan mindset ini juga akan didorong dengan minat masyarakat itu masuk ke desain produk. Jadi mereka kan kalau sekarang di dunia akademisi itu kebanyakan mereka dominannya masuk ke dunia desain komunikasi visual. Padahal desain produk juga bisa berkolaborasi dengan itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Desi untuk pertanyaannya. Aku langsung jawab aja ya. Sedih sekali sih sebetulnya ya. Emang desain produk ini suka jadi anak terakhir gitu yang kurang diperhitungkan. Kalau misalnya di Bali ini sendiri DP itu identiknya dengan desain kemasan. Sebenarnya aku malah taunya desain kemasan itu yang ngerjain anak DKV gitu, karena itu banyak grafisnya gitu dan printing segala macamnya gitu. Jadi mungkin prakteknya yang paling gampang aja kali ya. Mungkin dari akademisi bisa mempromosikan desain produk ini mungkin di Instagram, di website lebih sering lagi. Mungkin kalau ada event-event live di Instagram gitu. Terus juga ya bikin video, apakah ada alumni yang bikin enterprise atau bagaimana di highlight gitu. Terus kolaborasi juga apa ya, bisa membantu kolaborasinya mungkin dengan pabrik-pabrik kreatif yang ada di Bali. Mungkin kalau nggak ada pabrik, mungkin ke pengrajin-pengrajin tertentu ya, komunitas pengrajin di Bali gitu. Jadi mungkin di setiap 1 tahun sekali atau 2 kali
prodi yang desain produk ini eh ya kolaborasi gitu. Waktu itu sih saya waktu kuliah sempat ada program kolaborasi dengan Infraboard gitu. Jadi kayak dari flat pack dari apa sih kayak satu layer Infraboard itu harus dibikin produk. Jadi satu kelas ada 30 orang, dibikinlah 30 produk berbeda gitu. Sempat juga ada kolaborasi sama Spring Bed gitu. Jadi eh, mereka menyediakan bursa kasurnya, kita bisa desain furniture sama apa ya, furniture sama tablenya sama yang terutama ya frame dari kasurnya itu sendiri gitu. Terus itu juga dilombain. Ntar ada misalnya kalau yang menang bisa dapat apa ya, student exchange ke luar negeri kemana gitu. Mungkin ya coba mungkin di Bali mungkin ya harus dari institusinya yang misalnya dari akademisinya yang memulai gitu. Mungkin harus start bikin proposal atau bagaimana gitu, karena mungkin itu salah satu yang berkesan juga sebagai murid gitu, sebagai mahasiswa. Terus mungkin ya jadi anak DP-nya sendiri juga kita harus bangga ya, maksudnya jangan berkecil hati jadi oh saya cuman DP, anak DP aja nih, bukan arsitek gitu atau bukan engineering yang gimana gitu. Tapi ya ya udah, upload aja kita lagi eksperimental apa. Dan kebanyakan yang kita eksperimental itu yang ngerasanya ini kayak sampah nggak berguna, tapi itu tuh banyak yang orang tuh nggak tahu gitu. Inovasi-inovasi gitu ya di account kita aja masing-masing, atau di LinkedIn atau di mana ya kita sharing pengalaman aja gitu. Mau yang baca cuman 1 orang, 5 orang, ya nggak apa-apa, dimulai dari hal kecil dulu itu sih. Ih. Baik, terima kasih. Apakah sudah cukup menjawab atau mungkin ada tanggapan? Sudah, baik. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya akan Oke, silakan. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Mala. Kebetulan aku tertarik banget sama desain produk karena kayak akhir-akhir ini aku ngelihat kayak teman-temanku tuh pada bikin mereka apa produk-produk dari ramah lingkungan gitu kayak material sampah ataupun kopi yang mereka apa sih kayak press atau gimana. Mereka ngembangin teknologi juga buat material-material tersebut. Terus mungkin pertanyaannya apa sih Kak tantangan dalam proses pembuatan jewelry handmade, perhiasan handmade yang mengangkat konsep budaya, khususnya dalam kerjasama antara desainer dan pengrajin. Karena aku sendiri pun sering ngasih kerjaan ke pengrajin, kayak ada beberapa partneran pengrajinku, di mana itu kadang komunikasinya agak susah. Tapi produk yang ku buat ini itu bukan apa ya, bukan perhiasan. Jadi mungkin kalau perhiasan apakah lebih detail karena kan skalanya kayak kecil-kecil banget gitu. Bagaimana cara kakak mengatasi hal-hal tersebut dan tantangan apa aja sih? Karena kan aku lebih ke furnitur. Kalau perhiasan tuh aku pengen tahu apa sih permasalahannya atau yang akan dihadapinya. Oke. Terima kasih Mala untuk pertanyaannya. Jadi sorry nih aku coba double check ya. Yang kau pengen tahu kendala di produksi di perhiasan atau mungkin yang bisa aku kasih masukan di ampas kopi dan furniturnya di perhiasan. Oke. Untuk di perhiasan aku sangat bersyukur sih karena aku ketemu dengan pengrajin Bali yang sangat pintar dan sangat baik itu, dan untuk komunikasi banyak juga teman-temanku juga bilang oh susah ya ngobrol sama pengrajin gitu. Khususnya yang di Bali mereka banyak upacara dan lain-lain gitu. Cuman sejujurnya selama ini aku udah bertahun-tahun bekerja sama dengan pengrajin, khususnya apa ya, ya mungkin ini beda kasus kali ya, tapi nggak tahu kenapa aku paling senang itu ketemu pengrajin dan ngobrol sih, karena insight mereka itu sangat bagus ya, dan sebenarnya
menurut aku itu masalah di cara berkomunikasi mungkin ya. Walaupun aku juga bukan asli Bali, aku nggak terlalu ngerti bahasa Bali. Kalau disuruh ngomong bahasa Bali lengkap gitu juga aku nggak bisa. Kadang-kadang ada mistranslation juga di situ sama pengrajin. Cuman kalau misalnya kita tahu misalnya arahan desainnya kita mau bikin seperti apa, eh, terus juga detail-detailnya kayak oh mau bertekstur, mau size-nya segini, terus apa ya, eh, banyak technical stuff-nya yang kita udah clear dengan diri kita sendiri, kita tinggal apa ya, ngobrol komunikasi dengan pengrajin itu dengan bahasa yang sehari-hari, yang gampang, bahasa Indonesia yang sering didengar. Terus jangan lupa di follow up sih. Jadi kayak Syabli nanti saya butuh akhir bulan ya. Ya kamu chatting aja kalau bisa chatting seminggu sekali gitu, ingetin gitu atau 2 minggu sekali. Pokoknya eh, Beli minta update-nya gitu, minta tolong fotoin update-nya gimana gitu-gitu. Terus ya bikin pengrajin juga apa ya, nggak kayak nggak ada ya, maksudnya kita ngobrol ya sesama manusia aja gitu, jadi nggak ada stratanya atau apa gitu, jadi mereka juga terbuka gitu dan nggak takut ngobrol. Oh ternyata ini kemarin setting batu terus batunya mahal terus pecah gitu kan, itu juga kan itu aku modalin lagi atau apa, tapi ya aku ini sih maksudnya bersyukur, menurut aku salah satu kekuatan aku ini ya ngobrol dengan pengrajin gitu. Malah aku lebih lebih nggak pede ngobrol sama calon customer gitu. Aku lebih nggak pede, iya gitu, karena mungkin basicnya di desain ya, jadi suka nge-workshop nukang gitu, lebih ngerti itu sih ya. Sama kalau mungkin kamu tertarik ya, kamu mau di industri manapun, kamu coba bikin sendiri dulu pakai tangan, jadi kamu tahu kendalanya di mana, terus kesusahannya apa, misalnya oh ternyata ngamplas itu lama ya, terus ngamplasnya harus berlapis-lapis gitu, beda-beda jenis amplasnya dan lain-lain, atau oh ternyata pattern makingnya bisa ada eh, dipakein prinsip kayak gini tuh bisa lebih gampang gitu. Jadi kita harus coba dulu sih, baru kita sharing pengalaman kita ke pengrajin, nanti pengrajin bisa kerjain lebih cepat gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang cukup menarik ya. Sebelumnya mungkin ada tanggapan atau respon? Sudah cukup. Oke, selanjutnya kita ada penanya lagi nih yang sudah cukup antusias ya. Boleh perkenalkan nama. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dwi. Kebetulan saya punya brand activewear juga di Bali. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita sebagai brand, pemilik brand itu membuat brand identity, brand DNA. Jadi saya sedikit miss atau kebingungan di apakah kita membuat brand DNA itu dari karakter atau stylenya kita sebagai brand owner atau dari market, supaya dari marketnya kita, supaya brand kita itu masih bisa eksis ya. Mohon dibantu. Kemudian banyak juga di sini pasti teman-teman yang ingin punya brand supaya bisa lebih mantap lagi untuk membentuk brand identity. Terima kasih. Terima kasih Dwi untuk pertanyaannya. Aku bantu jawab ya. Mungkin brand DNA itu sebenarnya berkembang sih dari satu tahap ke tahap lain, karena kan biasa perusahaannya juga berkembang gitu. Sebenarnya lebih baik kalau dari awal udah tahu maunya tuh arahnya kemana. Dengan mungkin DNA-nya itu bukan dari desainernya dan bukan dari marketnya, tapi dari produknya itu sendiri gitu. Karena mereka ya punya DNA produknya sendiri, apakah itu dari materialnya, apa dari fungsinya, atau dari craftsmanship-nya gitu. Dan di sana bisa mulai dijahit tuh, kayak oh brand DNA-nya misalnya activewear gitu, berarti pakaian olahraga gitu. Oh iya iya, mungkin apa ya? Misalnya keunggulannya apa? Oh misalnya kita harganya lebih murah nih gitu, atau gimana ya? Atau apa ya? Maksudnya
pasti ada key value proposition yang unik dari brand kamu sendiri. Cuman mungkin belum ketemu aja. Saran aku sih mungkin bisa apa ya, outsource tadi ya. Jadi kamu sharing secara keseluruhan sekarang yang kamu udah kerjain apa, terus kendalanya apa, terus keinginannya tuh bagaimana gitu untuk mengembangkan sportwear ini gitu. Terus nanti outsource dari profesionalnya mungkin bisa dari em, DKV, mungkin bisa dari brand identity grafisnya, dimulai dari logo dan lain-lain, tipografinya, warnanya, gitu-gitu. Terus styling gitu-gitu kan ada nih stylist yang bisa nge-matchingin gitu ya. Misalnya oke, baju celana udah tapi oh ternyata perlu ada aksesoris nih atau apa gitu. Atau ya fotonya jangan di studio, mungkin langsung di lapangannya atau di gym atau di mana gitu biar lebih relate sama customernya. Itu mungkin ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang cukup menarik ya. Mungkin ada tanggapan atau respon? Gitu ya. Maksud maksud saya itu misalnya kita kayak saya ini punya brand yang menonjolkan karakter desain yang pop up. Kayak yang ada juga unsur culture-nya. Misalnya saya tambahkan motif batik. Kemudian ada juga saya ambil terinspirasi dari alam misalnya, yaitu saya tuangkan dalam desain saya gitu. Jadi eh, memang punya karakter tersendiri, tapi tidak semua market suka dan menerima desain saya gitu. Jadi bagaimana kita bisa eh, memiliki desain yang diterima oleh semua market seperti itu. Oke, berarti sebenarnya ini selain sportwear karena ada motif batik dan lain-lainnya juga sebenarnya bisa dipakai sehari-hari juga atau gimana? Ya kadang ada customer saya itu yang dia memang kadang pakai buat ngantor juga, Ya, seperti bawahannya yang ya, ya. panjang dia mix match sama atasan blazer gitu. Itu udah sangat nilai lebih banget sih dari produknya itu sendiri. Ya, jadi marketnya sangat niche. Itu usia 45, 30-an ke atas. Jadi ke market yang Gen Z itu kurang masuk ya. Jadi itu sih kendala saya, gimana saya bisa grab lebih banyak lagi market dengan tanpa kehilangan brand value saya seperti Oke. itu. Terima kasih. Mungkin sarannya karena aku juga belum lihat fotonya gitu ya. Tapi kalau misalnya mengimplementasikan pakaian olahraga tapi ada motif-motif batik seperti itu ya, mungkin mungkin bisa diolah lagi motif batiknya, bikin yang lebih modern, yang lebih simpel, biar Gen Z juga bisa masuk. Terus coba mainin di warnanya juga, atau biasa nggak tahu ya. Aku lihat tuh Gen Z suka sesuatu yang playful gitu. Mungkin materialnya bisa dibikin bulu-bulu atau apa gitu, tapi tetap batik atau gimana. Pokoknya coba dimainkan di situnya kali ya, gitu. Biar marketnya beda. Jadi mungkin yang ibu-ibu warnanya lebih tua gitu, yang ini lebih pastel atau gimana gitu. Baik, terima kasih atas antusiasmenya teman-teman di sini dan teman-teman yang di Zoom nih juga nggak kalah antusias nih untuk bertanya. Di sini kami ada Kak Winta Satwika Santi dari Desain Produk UKDW Jogja. Mohon Halo untuk semuanya. Terima kasih Bu Livia untuk paparannya. Juga ada Bu Desi di situ ya dan teman-teman dari BPIFK. Jadi kami itu di semester 5 kami ada studio kewirausahaan desain produk kewirausahaan Bu Livia. Terus dan ternyata tuh kami mengarah ke situ ke desainpreneur karena alumni kami juga banyak yang menjadi desainpreneur. Lalu kami memulai dari tahun 2 tahun ini mencoba untuk mengambil langkah
ekstrim, yaitu ada tugas akhir dengan skema kewirausahaan desain. Karena mereka bisa mengembangkan dari tugas yang lalu, yang nantinya juga biasanya dikompetisikan gitu ke kewirausahaan desain, terus juga IFCA begitu ya. Nah, terus yang menarik ini adalah kami menemukan bahwa salah satu apa ya, core dari keberhasilan seorang desainpreneur nanti setelah mereka lulus itu tuh adalah sikap dan apa ya, pengembangan diri ya. Jadi sikap dan value secara pandang seperti yang dikatakan teman-teman tadi. Nah, kalau dari pengalaman Bolivia yang sebagai praktisi di desainpreneur ini, dari semester 1 nih ya, atau sikap apa yang harus kami kembangkan ke mahasiswa begitu kan, itu pasti butuh waktu untuk learning curve-nya gitu kan. Jadi kalau bisa di list atau dibagikan begitu, Bolivia, apa ya, pengembangan diri apa atau sikap apa yang harus kami eh, ajarkan, kondisikan ke teman-teman mahasiswa untuk mempercepat learning curve untuk menjadi desainer-pener yang sukses gitu saat mereka lulus dan bisa eh, apa ya, ya sukses gitu ya, Bolivia. Terima kasih. Halo Bu Winta, terima kasih. Salam kenal juga ya, walaupun cuman ketemu di layar. Ya. Untuk pertanyaannya, saya relate sebenarnya sebagai alumni desain produk. Dan kebetulan bulan lalu, juga akhir bulan lalu, saya sempat kembali ke Universitas Pelita Harapan dan jadi dosen tamu gitu. Dekan saya bilang, boleh nggak tolong sharing pengalamannya gitu. Dan dosen saya juga mempunyai salah satu keresahan yang sama dengan ibu gitu. Jadi menurut saya sebagai apa ya, pendidik di institusi mungkin coba lebih dekat dan lebih aktif gitu tanya ke mahasiswanya. Sebenarnya kalian tuh lagi tertarik apa gitu. Misalnya, oh saya pengen eksplorasi material gitu atau apa. Dan maksudnya dosen-dosen juga perlu terus update ya. Oh ini tuh trennya lagi kemana sih gitu. Mau itu di Indonesia maupun di luar negeri gitu. Yang menang-menang award itu product designer tuh seperti apa sih, atau apa mainin material atau mainin sistem atau mainin apa ya banyak hal gitu. Terus jadi dari setiap itu sih, setiap angkatan ya, dari yang baru masuk sampai yang mau lulus, minta tolong ya bisa ngobrol secara casual, bisa juga pakai kuesioner gitu biar mereka tulis sebenarnya kalau kita mau improvisasi di dunia pendidikan itu seperti apa gitu. Karena ada juga keresahan kayak di dunia pendidikan ini khususnya di product design kayak menarik mahasiswa baru setiap tahunnya jadi semakin susah gitu karena sekarang eh, jenis jurusan semakin banyak, teknologi semakin banyak, orang lebih pengen jadi desainer, jadi bisnismen, tapi nggak mau yang jadi product designer gitu. Ya balik lagi ditanya mereka tertariknya apa gitu, belajar apa, materi apa, biar misalnya dari ini ada masukan nih dari calon alumni gitu yang udah mau lulus yang lagi TA-TA, biar adik kelasnya nanti dapat kelas-kelas yang baru gitu dan dosen-dosen juga masih punya waktu kan kurikulum yang nanti oh mungkin kan sekarang masih tahun pertama tahun kedua, oh mungkin di tahun ketiga atau nanti pas mau lulus kita kasih nih ada tambahan kelas ini sebelum TA skripsi gitu. Sama itu sih lebih banyakin dosen tamu kali ya, mau itu praktisi, mau dari aliansi, mau dari alumni. Ya cerita-cerita pengalaman mereka kan beda-beda gitu, dunia industrinya juga berbeda. Mungkin ya biar mahasiswanya juga ada ngelihat muka baru biar nggak bosen, itu aja kali ya mungkin mereka gitu. Biar nggak main HP terus juga di kelas. Itu. Terima kasih Bu Winta. Terima kasih. Jadi yang pertama pokoknya menjaga passion dari mahasiswa itu sendiri ya. Ya, Terima tanya kasih. dulu mereka maunya apa nanti biar dosen-dosennya yang bantu gitu. Siap, siap. Oke, terima kasih Bu Olivia. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bu Winta atas pertanyaan yang sangat menarik dan mungkin relate juga dengan teman-teman mahasiswa di sini dan jawaban yang bisa menjawab pertanyaan Ibu Winta. Nah, untuk teman-teman di sini,
Tadi aku masih ngeliat ada yang antusias nih untuk bertanya. Boleh angkat tangan lagi? Wah, oke, banyak sekali ya. Oke, mungkin dari masnya yang baju coklat dulu ya, boleh. Selamat siang Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Arya dari mahasiswa Desain Proteksi Bali. Siang Arya. Mungkin aku mau nanya, kan kita sebagai mahasiswa tentunya sebagai desain produk juga bakal kerjasama sama vendor atau pengrajin. Nah, jika ada kejadian yang di mana vendor atau pengrajin itu keluar dari kesepakatan kerja, mungkin dari kita udah kesepakatannya A, tiba-tiba pas udah jalan dimintain uang lagi atau gimana, dan karena kita juga sebagai mahasiswa mungkin banyak vendor yang menyepelekan kita karena kita masih mahasiswa untuk membuat satu produk itu. Nah, gimana sih cara mengatasi hal tersebut untuk ke vendornya dan biar kita juga sama-sama enak untuk kerjasamanya nantinya. Mungkin itu sih Kak, terima kasih. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya Arya. Ini vendornya, ini project kelas atau di luar? Project kelas Kak. Project Project kelas. satu orang buat furnitur gitu misalkan. Oh, terus pengrajinnya hilang gitu, kayak atau kan melebihi deadline gitu ya? Lebih gini sih Kak, pengrajinnya tuh keluar dari kesepakatan kerjaan yang dimana awalnya deal segini, akan tapi pas udah apa namanya, udah jalan tiba-tiba Naik. kayaknya naik tiba-tiba kurang gininya gini. Jadi kan kita sebagai mahasiswa mungkin dari budget pun masih minim karena masih minta sama orang tua atau gimana, dan juga mungkin dari desainnya pun kadang-kadang melenceng dari kesepakatan dari awal yang katanya bisa tapi pas udah jalan ternyata nggak bisa gitu. Oke. Ya itu beberapa kendala yang lazim ya. Itu tiba-tiba ya pengrajinnya susah diajak komunikasi gitu. Mungkin mungkin ditanya dulu sebaiknya di awal kayak ini apa ya, bekal untuk mahasiswa dan nanti kerja profesional juga. Jadi kalau bisa dari awal kita bikin kesepakatan tertulis gitu. Mau itu cuman project sampel aja atau misalnya kita kerja di company juga ya lebih baik ada perjanjian tertulisnya. Kalau misalnya terlalu kaku nih kayak cuman bikin sampel aja ada perjanjian tertulis, mungkin bisa eh, nggak usah telepon tapi di WA. Jadi kan ada terbukti nih, Bapak tadi awalnya bilang segini bisa, terus tanggal segini bisa, kok sekarang tiba-tiba begini gitu. Ya mungkin dari mahasiswa juga apa ya, harus bisa lebih agak galak sedikit. Jadi mereka juga nggak terena kayak oh ini masih bocah gitu. Maksudnya jadi kalian juga ada value-nya gitu ke sana. Ya ini beneran customer dan ini bisa bisa nggak cuma ngerjain project ini aja gitu. Jadi ya kalau misalnya perlu ditekan sedikit, maksudnya bisa diomongin baik-baik, mungkin bahasanya lebih tegas gitu, nggak usah marah. Cuman dipertegas kayak Pak, ingat ya misalnya tanggal 10 saya kumpulin ke dosen nih. Jadi kalau Bapak nggak bisa bikin, saya nilainya gimana? Saya ngulang kelas dong Pak gitu atau gimana gitu. Mungkin itu ya saran dari aku. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada tanggapan atau respon? Kalau misalkan tetap dari vendornya itu mengingkari itu gimana sih Kak? Atau kita bisa bawa ke ranah hukum atau gimana? Oh ya, oke. Sorry, sama tadi aku baru kepikiran. Misalnya kadang kita punya feeling ya, kayak oh si pengrajin ini kelihatannya bisa nih, oh atau kayaknya dari awal pengrajin ini agak susah nih komunikasinya dari awal aja. Cuman kita request gampang, tapi dia kurang ngerti gitu. Sebenarnya feeling itu tuh, kepekaan itu tuh ada, cuman ya kita harus mengasah itu gitu. Ya kalau misalnya dari awal komunikasinya, itu pasti sebenarnya udah ada tanda-tanda sih, nggak tiba-tiba dia ngilang gitu atau nolak gitu. Jadi ya kamu harus ada ancang-ancang plan B sih kalau misalnya sama pengrajin gitu. Misalnya cari di daerah lain di sekitar situ atau ya cari vendor lain biar mungkin kalau kamu ngelewat daerah mana gitu, kalau tertarik ya save dulu aja nomornya, nggak usah dihubungin. Tapi kapanpun kayak gini ya ada hal di luar kendali, jadi udah siap gitu. Sama ya harus satset juga sih. Jadi ya kan ini di luar kendali ya kita juga sebagai mahasiswa harus bertanggung jawab gitu dengan proyeknya. Jadi ya ya udah mungkin ini harus kehilangan uang susah, tapi
ya tetap harus cari solusi lain sih, jangan terlena jadi hilang tanggung jawab itu. Baik, sudah cukup atau mungkin ada lagi? Oke, mungkin itu tadi juga dialami ya oleh teman-teman desain produk lainnya, kendala-kendala dalam menyelesaikan tugas kuliah begitu ya. Nah, mungkin ada yang masih ingin bertanya, teman-teman? Oke, boleh silahkan. Halo, perkenalkan saya Karina dari Desain Produk Isi Bali. Sebelumnya, terima kasih kepada kakak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya perihal kadang tuh hal ini dianggap sepele, tapi kadang saya juga masih bingung apalagi sebagai mahasiswa. Jadi, bagaimana sih cara kakak untuk menentukan target pasar? Karena kadang kita ingin membuat suatu produk yang berkualitas bagus dengan material yang sangat bagus dan lumayan cukup pricey. Tapi kadang kita tidak memikirkan bahwa brand atau nama kita itu belum terlalu besar. Jadi kadang kita bingung apakah kita jual murah, tetapi keuntungan kita sangat sedikit atau minim, atau kita langsung jual besar tetapi peminatnya itu kurang banyak gitu Kak. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kasih untuk pertanyaannya, Karina ya. Ya, ya itu banyak terjadi sih di praktek bisnis kreatif ya. Mungkin saran dari aku, jangan downgrade sih, mau itu kualitas produk, mau itu desain kamu atau diri kamu sekalipun itu. Maksudnya ya nggak apa-apa. Menurut aku sih kita harus tempatin di apa ya, di poin yang tepat gitu. Mau itu ya bersusah-susah dahulu gitu loh, kasarnya kayak ya udah dimulai dari yang kecil dulu, marketnya susah, mungkin kalau marketnya eh, yang nggak kegapai sama kita, ya kita coba deketin dengan misalnya kolaborasi titip jual gitu di toko gitu. Itu kan pasti salesnya juga terbagi ya, bagi dua, ada yang untuk kita, ada yang untuk tokonya juga, karena mereka juga ada space di sana, ada listrik, ada pegawai yang harus dibayar. Cuman ya menurut aku yang paling berkelanjutan sih seperti itu ya, namanya consignment gitu. Tapi tetap kita juga harus aktif gitu di sosial media atau di website gitu-gitu. Terus jangan sampai sih, takutnya banyak banyak prakteknya kita awalnya nurunin harga karena biar masuk produknya dibeli di market yang murah, tapi tiba-tiba materialnya naik gitu. Terus kita udah kepepet nih, nggak bisa karena marginnya sangat tipis gitu. Terus ya mendingan kecil-kecil nanti jadi besar dibanding awalnya besar tapi nanti susah majunya gitu. Ya. Oke, ada tanggapan atau mungkin respon? Sudah cukup. Oke, diskusi yang sangat penting ya, terutama untuk membangun bisnis, membangun sebuah usaha gitu. Jangan sampai downgrade gitu ya. Oke, kita buka kesempatan satu kali lagi nih untuk penanya. Ada yang baju merah di belakang. Oke, silahkan. Halo Kak, perkenalkan nama saya Eva Riana. Izin bertanya, kalau untuk yang baru mau memulai usaha desain produk atau craft gitu di industri kreatif gitu gimana? Halo, ya izin berdiri nih Kak. Bagaimana biar dia semangat untuk memulainya dan langkah awalnya itu seperti apa ya Kak? Karena kan dia masih pemula gitu. Terima kasih Kak. Makasih Eva. Mungkin starting pointnya bisa mengenali diri juga, kayak passion kamu di mana, keunikan kamu di mana, strength-nya di mana, kekuatannya. Terus kalau misalnya agak clueless nih mulainya dari mana, mungkin cari partner bisnis. Jadi punya eh, teman tukar pikiran gitu untuk menjalankan bisnis ini. Kalau misalnya kamu backgroundnya desain, mungkin ya kamu jadi desainernya gitu. Mungkin yang kurang apa dari orang marketing gitu atau orang finance gitu yang backgroundnya bertolak belakang sama kamu, tapi ada irisan kesamaannya juga gitu. Sama-sama misalnya suka kriya, sama-sama mau mencoba bisnis baru dan nggak patah semangat. Dan kalau misalnya bisnis bareng teman atau
keluarga gitu mungkin ya harus dipisahin ya antara bisnis sama relasi di luar bisnis itu sendiri gitu. Mungkin awalnya dari situ dulu sih, ya. Sama bikin-bikin aja dulu, bikin-bikin prototype atau apa, foto-foto. Nanti juga biasa orang terdekat sih yang mulai kasih support gitu. Ya. Oke, mungkin dari kakak ada tanggapan atau respon? Kalau untuk kakak sendiri kak, menurut kakak dari versi kakak motivasinya itu seperti apa? Pernah nggak sih kakak kayak down atau males gitu, atau pokoknya merasa kayak kayaknya usahanya gagal nih gitu, atau stuck gitu? Terus kakak gimana caranya bangkit lagi? Terima Oke. kasih kak. Sangat ada ya pengalaman-pengalaman seperti itu. Dan kebetulan aku juga ngejalanin Kelana Nutrition ini sendiri gitu tanpa bisnis partner. Em, jadi biasa kalau stuck awal-awal ya aku bikin aja koleksi baru lagi gitu. Terus kalau sekarang sih karena udah mulai publikasi juga, jadi lebih banyak kolaborasi. Kadang ada orang yang misalnya pameran di mana atau buka booth di mana atau kayak gini seminar-seminar, ntar ada aja pasti yang ngobrol membuka peluang lain dan biasa kolaborasi dimulai dari situ gitu. Terus biasa yang bikin maju lagi ya kalau salesnya bagus ya itu langsung motivasinya tinggi gitu. Sama apa ya, coba ikut komunitas desain yang kamu suka gitu, mau itu Kria atau ya mau desain produk itu sendiri atau di subsektor yang kecilnya itu cari-cari komunitas, atau kalau misalnya kamu tertarik ada desainer apa gitu di Instagram, coba aja DM gitu, ngobrol aja gitu, beranikan diri gitu. Terima Oke, kasih. mungkin ada tambahan lagi? Sudah cukup. Oke, terima kasih banyak teman-teman antusiasnya. Boleh tepuk tangan dulu? Oke, diskusi yang sangat menarik dan sangat penting ya teman-teman. Kita tadi membahas soal tantangan dalam kuliah desain produk, kemudian motivasi untuk supaya tidak kehilangan motivasi. Kita juga mungkin tadi ada pertanyaan soal merintis bisnisnya, begitu ya. Sangat menarik sekali nih teman-teman. Dan terima kasih juga Kak Livia sudah menjadikan diskusi ini menjadi diskusi yang menarik dan semoga bermanfaat juga untuk teman-teman semuanya. Dan seperti yang dijanjikan nih teman-teman, untuk 3 penanya tercepat akan ada hadiah nih atau oleh-oleh dari kami. Mungkin untuk teman-teman yang bertanya di 3 pertanyaan awal, boleh maju ke depan. Silakan. Iya, kami ada penyerahan hadiah, ada oleh-oleh nih untuk teman-teman yang sudah antusias untuk bertanya. Oke, silakan. Oke, kemudian saya juga mengundang Bapak Diki untuk penyerahan hadiahnya kepada tim yang bertugas. Oke, boleh tepuk tangannya dong teman-teman. Oke, selanjutnya foto bersama. Boleh silakan. Baik, terima kasih. Boleh kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Bu Livia. Selanjutnya kita ada penyerahan sertifikat untuk narasumber. Ibu Livia dimohon untuk tetap di tempat. Kemudian kami juga kembali mengundang Bapak Diki untuk penyerahan sertifikat kepada panitia yang bertugas. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Dimohon untuk kembali duduk kembali.
Baik, terima kasih banyak teman-teman atas kehadiran dan antusiasmenya di acara Design Talk kali ini. Dan sebelum kami resmi menutup acara, kami mohon untuk peserta untuk kesediaannya mengisi survei kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi kami dalam meningkatkan kualitas layanan ke depannya. Mungkin bisa di-scan di sini barcode-nya teman-teman, kemudian bisa diisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya supaya kami bisa untuk berkembang atau mengevaluasi diri lagi begitu. Oke, sudah difoto nih mungkin? Oke, boleh minta tolong diisi ya teman-teman. Dan tidak lupa juga untuk teman-teman di Zoom bisa untuk scan barcode atau mungkin mengakses tautan yang sudah panitia kirimkan ya. Sama juga untuk survei kepuasan masyarakat. Baik, hadirin yang kami hormati, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Balai, Ibu narasumber, serta seluruh peserta yang hadir, baik yang hadir secara langsung di ruangan maupun yang hadir secara daring melalui Zoom. Terima kasih banyak atas partisipasi dan antusiasme yang luar biasa. Hari ini kita banyak sekali berdiskusi mengenai hal-hal yang cukup menarik dan penting, terutama dalam desain sebagai fondasi sebuah bisnis. Dan semoga kegiatan di hari ini bisa memberikan wawasan dan juga inspirasi untuk kita semua dalam mengembangkan serta meningkatkan kualitas produk ke depannya. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa di Design Talk sesi kedua. Terima kasih.